Ada saatnya kita akan dihadapkan pada masa-masa sulit. Kamu atau aku terlalu sibuk, sementara curiga tumbuh dan mulai melemahkan. Barangkali yang akan meresahkan, pada saat yang sama, waktu seolah tidak ingin berpihak pada kita. Padahal kita sama-sama tahu, bertemu adalah salah satu cara terbaik, sebab begitu banyak kabar yang tidak baik dibawa oleh angin. Dan semua itu butuh penjelasan, butuh pertemuan, agar tidak tumbuh keraguan dan keracuan. Namun apa daya, ada hal-hal yang memenjarakan kita. Pahamilah, setiap yang berkasih sayang akan mengalami hal yang sama. Hanya saja, ada yang melalui dengan baik, ada yang tidak. Akan ada fase ketika dua orang yang ditimpa masalah, mereka harus terpisah. Harus menunda dan menunggu waktu yang baik untuk bertemu. Kalau sudah begini, harus dipahami bahwa kita sedang menunggu waktu untuk mendapatkan solusi. Bukan waktu senggang lantas mencari selingan hati. Kita harus menyelesaikan semuanya dengan baik. Sebab kita memulai dan menjalaninya dengan awal yang baik. Kita akan kembali melanjutkan dengan segala hal yang pernah kita rencanakan. Saat dua orang lelah, yang dibutuhkan hanya menikmati jeda, agar kuat lagi untuk mengalahkan banyak rimba. Begitupun saat dua orang ditimpa masalah, yang dibutuhkan hanyalah duduk berdua, menenangkan kepala, saling mendengarkan dan bergantian berbicara. Redakan ego, yakini satu hal. Kita sedang mencari titik terang, bukan mengemukakan emosi untuk melakukan perang. Jika memang belum waktunya untuk saling bicara, mari kita menikmati jeda. Lakukanlah hal-hal yang membuat kita kembali jatuh cinta. Barangkali saling jauh sejenak bisa kembali menumbuhkan rindu. Renungkan lagi bagaimana kerasnya kita saling memperjuangkan dulu. Kita selalu berkesempatan menentukan akhir kisah ini, menjadi hujan, senja, ataupun kenangan. Berilah jarak dan jeda, jika memang semua itu bisa mengembalikan perasaan yang dulu kita puja. Sebab, aku masih ingin denganmu saja. Aku tahu, kepalamu bisa jadi lebih batu dari egoku. Tetapi kamu harus pahami, tenangkanlah segala resah. Tidak usah memaksakan bicara seketika jika kesal rasanya. Pelan-pelan saja. Ingatlah bahwa ada bahagia yang harus kita jaga. Sebab setelah kelelahan panjang ini, kita akan kembali saling mengerti. Bahwa kita memang diciptakan untuk bersama, bukan berpisah ujungnya. Mungkin ini tidak penting bagimu, bagian yang mungkin membuatmu bosan, sebab perasaanmu tidak sama dengan apa yang aku rasakan. Percakapan-percakapan tak jelas itu mungkin hal yang tidak terlalu berarti bagimu. Juga chat dan pesan singkat yang lebih sering kamu balas dengan 1-2 kata saja. Dan kadang kamu begitu menyebalkan, hanya membalas dengan 1 huruf, Y. Namun semua itu menjadi penting bagiku. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu masih ada. Mengetahui kabarmu dan memastikan kamu baik-baik saja adalah salah satu cara yang membuatku tetap bahagia. Ini bukan perkara tetap bersamamu, bukan juga perihal memilikimu. Lebih dari itu, ini tentang perasaan yang masih sama.
perasaan yang hanya kepadamu saja. Hal yang tidak bisa kurasakan pada orang lain. Tentang hati yang hanya ingin menaruh segala tentangmu di sana. Tentang ingatan yang tak pernah bersedia melepaskanmu terlalu lama. Kamu bisa mengelak, juga bisa menolak sesukamu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bisa memilih dan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa memaksakan memang. Aku juga tidak ingin memaksakan apa-apa. Bahkan, jika kamu menjauh sekalipun, aku tidak bisa menahanmu. Aku juga tidak akan memohon agar kamu tetap tinggal di sini. Namun perasaan yang tumbuh dan terus bertambah bukan hal yang bisa kuperbuat semauku. Perasaan itu tetap saja ada, meski berkali-kali aku pun mencoba mengusirnya. Barangkali itulah salah satu sebab kenapa ada orang yang bertahan bertahun-tahun. Kenapa ada orang yang betah meski tak lagi dibutuhkan. Kenapa ada orang yang bersikeras meski hatinya berkali-kali dihancurkan. Kenapa ada orang yang ingin tetap menetap meski tak lagi ditatap. Sebab terkadang cinta lebih kuat dari apapun. Ia bertahan dan tak pernah mau pergi, meski tak juga dimiliki. Ia ingin tetap menjadi ada, bahkan pada seseorang yang menganggapnya tiada. Sejujurnya, aku adalah orang yang paling patah saat kamu menginginkan kita pisah. Aku orang yang tak tahu harus berbuat apa saat kamu memilih pergi. Aku terluka, tetapi aku masih berharap kamu tetap di sini. Aku sakit, tetapi aku masih ingin denganmu merakit impian dan menuai rindu. Semuanya begitu terasa teramat dalam. Perasaan kepadamu sudah tak bisa kupendam. Aku hanya cinta kamu waktu itu. Aku hanya ingin kamu. Dan tidak ada yang lain yang bisa kucintai selain kamu. Sebab segalanya sudah kuyakini kamu akan menjadi milikku. Meski kenyataan membuatku teramat kecewa. Lukanya terlalu dalam menusuk dada. Hancur sudah aku dengan segala yang mendadak pilu. Dulu, aku terlalu nyaman denganmu, hingga aku menaruh semua perasaan hanya kepadamu. Tidak pernah berpikir untuk berpaling. Mungkin sebab itu juga rasanya teramat sakit saat kamu memilih untuk mengakhiri yang telah kita ukir. Kamu melepaskan hatiku. Kamu menghempaskan aku dalam hal-hal yang tak pernah aku bayangkan. Kamu seseorang yang kucintai terlalu dalam, lalu diambil oleh sesuatu yang tak ada dalam list rencanaku. Aku ingin memelukmu waktu kamu pergi, menahanmu agar tidak meninggalkan aku sendiri. Aku pernah berteriak kencang agar kamu tidak pergi, namun kamu tidak peduli. Kamu pura-pura tak mendengar dan memilih berlalu. Aku pernah menangis sejadi-jadinya untuk membuatmu percaya. Namun, kamu tetap saja melangkah dengan tega. Kamu biarkan aku terpenjara luka. Berlinang sudah air mata. Namun, kamu mengalihkan pandanganmu, seolah hatimu memang sudah kamu tutup untukku. Kamu lebih memilih diam daripada menenangkan hatiku yang terluka semakin dalam. Setelah sekian lama sejak kamu memilih untuk tidak ada, sekarang semuanya terasa beda.
Aku kadang merasa aneh dengan semua yang pernah terjadi. Kadang aku ingin tertawa sendiri. Aku tidak lagi menginginkanmu. Bahkan, tak ada lagi air mata itu. Dulu, aku ingin sekali bertemu denganmu dan kamu selalu mengabaikan. Sekarang, aku malah merasa malas untuk saling berbincang terlalu lama. Aku tak lagi merasakan rindu yang mendera. Aku tak lagi berharap pada kebersamaan yang pernah ada. Entahlah, mengapa bisa terjadi seperti ini. Aku pun tidak begitu mengerti. Padahal, dulu aku pernah berharap terlalu dalam padamu. Sekarang, rasa itu sama sekali tak ada. Barangkali, beginilah hebatnya seseorang yang terlalu terluka. Efek lelah orang yang jatuh cinta. Aku pernah begitu menginginkanmu, dan kamu tak peduli semua itu. Hingga aku sampai di titik lelah, dan hilang sudah rasaku padamu.